Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan stambuk A1L1200054. Nah, dalam tugas desain pembelajaran kali ini saya akan membuat bahan ajar, di mana bahan ajar yang saya buat berupa video pembelajaran. Di dalam video pembelajaran yang saya buat membahas materi mengenai klasifikasi materi dan perubahannya yang diangkat dari identifikasi masalah dari tugas sebelumnya, di mana identifikasi masalahnya itu masih terjadinya miskonsepsi konsep materi dan perubahannya. Nah, dalam video pembelajaran tersebut saya menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode ceramah dan yang kedua metode praktikum. Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Adapun tujuan saya menggunakan suatu metode ceramah ini ialah tidak lain karena dalam metode ini penyampaian materi pelajaran yang bersifat informasi akan lebih meluas, seperti penyampaian konsep, pengertian, dan lain-lain. Selain itu, dengan adanya metode ini memiliki tujuan agar dapat melatih pengalaman berpikir siswa melalui bahan tertulis hasil ceramah yang disampaikan oleh guru, menyajikan garis-garis besar isi pelajaran dan permasalahan penting yang terdapat dalam isi pelajaran, memperkenalkan informasi baru dan memberikan penjelasan secara mudah mengenai teori dan prakteknya sesuai gaya bahasa yang mudah dipahami, merangsang siswa untuk belajar mandiri dan menumbuhkan rasa ingin tahu melalui pengayaan dan evaluasi belajar dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, dengan digunakannya metode ceramah ini, seorang guru akan berperan aktif dalam mengatur pembelajaran dalam kelas, sehingga kelas dapat berjalan secara interaktif, menyenangkan, dan penuh dengan kerjasama. Sedangkan metode praktikum adalah salah satu metode yang dapat digunakan pada pembelajaran kimia. Nah, alasan saya menggunakan metode eksperimen atau metode praktikum pada video pembelajaran saya yaitu karena saya menjelaskan materi yang bersifat abstrak, sehingga perlu dilakukan metode eksperimen. Dengan menerapkan metode eksperimen dalam pembelajaran sains, siswa akan lebih percaya atas kebenaran suatu teori karena dibuktikan oleh percobaan yang telah dilakukan. Berikut video pembelajaran saya. Klasifikasi materi dan perubahannya. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contoh zat atau materi adalah kayu, batu, air, dan masih banyak contoh materi lainnya. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang klasifikasi materi dan perubahannya, yang terdiri dari cara mengklasifikasikan materi, cara memisahkan campuran, dan benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Klasifikasi materi. Mengklasifikasikan materi dapat dilakukan dengan cara mengamati karakteristik setiap benda, mengamati persamaan dan perbedaan sifat setiap benda, mengelompokkan benda-benda berdasarkan sifat yang dimiliki, dan melakukan penamaan setiap kelompok benda. Sebelumnya, mari kita lakukan percobaan kecil. Siapkan 3 buah botol lalu isi ketiga botol tersebut dengan air. Beri nomor 1, 2, dan 3. Botol 1 dimasukkan ke dalam freezer dan tunggu sampai 60 menit. Tuangkan isi botol 2 ke dalam panci dan panaskan hingga mendidih. Sementara itu, diamkan botol 3 tanpa memberikan perlakuan apa-apa. Kemudian, lihatlah apa yang terjadi. Jadi, apakah terjadi perubahan di antara ketiganya? Tentu, air pada botol 1 akan berubah menjadi es yang padat. Air pada botol 2 akan menguap menjadi uap air atau gas, dan air pada botol 3 tidak terjadi perubahan apa-apa, wujudnya tetap cair. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, kita dapat mengetahui terdapat 3 wujud atau bentuk suatu zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Perbedaan zat cair, padat, dan gas adalah sebagai berikut. Bentuk zat padat selalu tetap,
sedangkan zat cair dan zat gas selalu menyesuaikan tempatnya. Jarak partikel zat padat sangat rapat. Partikel pada zat cair agak renggang, sedangkan pada zat gas jarak antar partikelnya sangat renggang. Partikel pada zat padat sulit bergerak. Partikel pada zat cair dapat bergerak secara terbatas. Sedangkan partikel pada zat gas dapat bergerak bebas. Unsur, senyawa, dan campuran. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Materi yang terdapat di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Perhatikan diagram berikut ini. Materi dapat dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dapat dikelompokkan menjadi unsur dan senyawa. Campuran terbagi atas campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran heterogen terdiri atas koloid dan suspensi, sedangkan homogen dapat digolongkan sebagai larutan. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Sebagai contoh adalah besi yang dilambangkan dengan Fe, emas yang dilambangkan dengan Au, perak yang dilambangkan dengan Ag, dan masih banyak contoh unsur lainnya. Dalam sistem periodik, unsur-unsur dikelompokkan dengan tanda warna baris dan kolom. Senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang terbentuk melalui proses kimia. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Sebagai contoh, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan unsur oksigen. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah larutan air garam, air sungai, udara, dan masih banyak contoh campuran lainnya. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi antara zat-zat yang bercampur. Sebagai contoh adalah campuran air dan gula. Campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan antara zat-zat yang bercampur. Sebagai contoh ialah air dan minyak. Cara memisahkan campuran. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain adalah penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan,
yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifuga untuk sedimentasi campuran dengan menggunakan mesin sentrifuga atau pemutar. Penyulingan atau destilasi adalah pemisahan zat cair dengan campurannya dengan memanfaatkan perbedaan titik didih. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan yang merambat antar partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Sublimasi adalah proses pemisahan campuran antara zat yang dapat menyublim dan zat pencampurnya. Sebagai contoh adalah pemisahan kapur barus dan zat pengotornya. Perubahan fisika dan kimia. Benda-benda yang di sekitar kita seringkali mengalami perubahan-perubahan tersebut, dapat berupa perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sebagai contoh adalah air yang membeku menjadi es, di mana es tersebut dapat mencair menjadi air sebagai zat asalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan tersebut tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ciri dari perubahan ini antara lain terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Sebagai contoh adalah kertas yang dibakar akan menghasilkan zat baru berupa abu dan asap, serta contoh lainnya besi yang berkarat. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan macam-macam sifat dan perubahan zat, baik secara fisika maupun kimia dan cara memisahkannya. Ternyata banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat mengetahui sifat zat ialah kita tahu memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah semangat belajar hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.